Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi pertumbuhan ekonomi. Materi ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang diampu oleh Ibu Diah Suswanti Respatining Tias SEMM. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Diva Hadi Oktavia Ramadhani dengan NIM 2411012, 2. Latifatul Maunah dengan NIM 2411029, 3. Vita Nur Cahyani dengan NIM 2411070, 4. Muhammad Faizal Ali Mutakin dengan NIM 2411031, 5. Wahyudi Diki Ade Saputra dengan NIM 2411075, 6. Dendi Nugroho dengan NIM 2411076. Topik yang akan kami bahas adalah 1. Konsep dan pengukuran pertumbuhan ekonomi, 2. Pentingnya pertumbuhan ekonomi, 3. Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi, 4. Teori-teori pertumbuhan ekonomi. Berikut pemaparannya. 1. Konsep dan pengukuran. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Apa maksud dari kalimat tersebut? Jika ada suatu barang yang mengalami kerugian, maka hasilnya untuk menghitung jumlah pendapatan per kapita dan masa periode yang telah ditentukan akan tidak sesuai dan masih belum mencapai suatu target yang telah ditentukan pada sebelumnya. Dalam dunia nyata, masih sangat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan jasa yang akan dihasilkan selama periode. Mengapa hal tersebut? Karena kesulitan itu muncul bukan saja karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam, tetapi satuan ukurannya pun berbeda. Misalnya, produksi singkong diukur dengan satuan berat yaitu kuintal atau ton, sementara produk air bersih atau air minum diukur dalam satuan volume, minyak bumi diukur dengan satuan barel. Belum juga produk-produk lainnya yang tidak terukur dengan satuan fisik, contohnya jasa konsultasi, pariwisata, dan jasa-jasa modern lainnya. Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi. Jika selang waktu pertumbuhan hanya satu periode, maka GT sama dengan dalam kurung PDB-RT min PDB-RT min 1 per PDB-RT min 1 dikali 100%, di mana GT adalah pertumbuhan ekonomi periode T, yaitu triwulan atau tahunan. PDB-RT adalah produk domestik bruto real periode T, yaitu berdasarkan harga konstan. PDB-RT min 1 adalah PDB-R 1 periode sebelumnya. Jika interval waktu lebih dari satu periode, maka PDB-RT sama dengan PDB-R0 dikali 1 plus R pangkat T, di mana PDB-RT adalah PDB-R periode 1, PDB-R0 adalah PDB-R periode awal, R adalah tingkat pertumbuhan, dan T adalah jarak periode. Perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan rumus selang waktu pertumbuhan hanya satu periode. Tabel 17.1. Pertumbuhan ekonomi Astina periode 2012 sampai dengan 2017. Tahun 2012 PDB-RT 195.597. Tingkat pertumbuhan 7,2. Tingkat pertumbuhan rata-rata 2012 sampai 2017 7,1. Tahun 2013 PDB-RT 209.192. Tingkat pertumbuhan 7,0. Tingkat pertumbuhan rata-rata 2012 sampai 2017 7,1. Tahun 2014 222.705. Tingkat pertumbuhan 6,5. Tingkat pertumbuhan rata-rata 2012 sampai 2017 7,1. Tahun 2015 PDB-RT 237.172. Tingkat pertumbuhan 6,5. Tingkat pertumbuhan rata-rata 2012 sampai 2017 7,1. Tahun 2016 PDB-RT 255.055. Tingkat pertumbuhan 7,5. Tingkat pertumbuhan rata-rata 2012 sampai 2017 7,1. Tahun 2017 PDB-RT
276.000. 3. Tingkat pertumbuhan 8,2. Tingkat pertumbuhan rata-rata 2012 sampai 2017 7,1. Pembuktiannya adalah sebagai berikut. G 2017 sama dengan PDBR 2017 min PDBR 2016 per PDBR 2016 dikali 100%. 276.003 min 255.005 per 255.005 dikali 100% sama dengan 20.998 per 255.005 dikali 100% sama dengan 8,2%. Perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan rumus interval lebih dari satu periode. PDBR 2017 sama dengan PDBR 2012 dikali 1 plus R pangkat 5. Log PDBR 2017 sama dengan log PDBR 2012 plus log 5 1 plus R. Log 5 1 plus R sama dengan log PDBR 2017 min log PDBR 2012 sama dengan log 276.003 min log 195.597 log 1 plus R sama dengan 0,1495 per 5 sama dengan 0,0299. 1 plus R sama dengan 1,071. R sama dengan 0,071 sama dengan 7,1%. 2. Pentingnya pertumbuhan ekonomi. Mengapa pertumbuhan ekonomi itu sangat penting sekali bagi suatu negara yang berkembang maupun dari segi lingkup manapun? Karena tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan, serta sebagai sarana untuk mendorong kemajuan dalam hal sosial termasuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan daripada meningkatkan hasil ekonomis bagi tujuan itu sendiri. Alasannya adalah untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya, serta meningkatkan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Rakyat dikatakan makin sejahtera jika setidak-tidaknya output per kapita meningkat. Mengapa hal tersebut dapat seperti itu? Dalam literatur makroekonomi, tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan PDB per kapita, dan agar makin tinggi PDB per kapita, serta makin sejahtera masyarakatnya. Agar PDB per kapita terus meningkat, maka perekonomian harus terus bertumbuh dan harus lebih tinggi daripada tingkat pertambahan penduduknya. Jika pertambahan penduduk suatu negara adalah 2% per tahunnya, maka pertumbuhan PDB harus lebih besar dari 2% per tahunnya. Ukuran perbaikan kesejahteraan tidak hanya dilihat berdasarkan perkembangan historis perekonomian yang bersangkutan, tetapi juga perekonomian lain yang dianggap telah lebih maju. Misalnya, karena selama pembangunan jangka panjang 1 atau PJB 1, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5 per tahun, sedangkan pertambahan penduduk dapat ditekan menjadi hanya sekitar 2% per tahun, maka PDB per kapita rakyat Indonesia selama PJB 1 meningkat beberapa kali lipat. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. A. Rasio kesempatan kerja atau output. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja telah dibahas oleh seorang ekonom bernama Arthur Okun. Menurutnya, tingkat pengangguran yang minimal 4% per tahun akan tercapai bila seluruh kapasitas produksi terpakai, atau kesempatan kerja penuh atau full employment. Konsekuensi pemikiran Okun adalah pentingnya menjaga perekonomian agar berada dalam keadaan kesempatan kerja penuh. Seandainya ada hubungan proporsional antara singkat out yang dinotasikan huruf G dan kesempatan kerja yang dinotasikan huruf L, di mana hubungan proporsionalnya dilambangkan dengan huruf C, maka L sama dengan CG. Dari persamaan di atas, dapat segera diketahui bahwa untuk menambah kesempatan kerja,
Output harus bertumbuh karena setiap unit pertumbuhan output akan menambah kesempatan kerja sebanyak C unit. Makin besar nilai C, maka jumlah kesempatan kerja yang tersedia akibat bertambahnya satu unit output akan makin besar. Besar kecilnya nilai C sangat tergantung pada teknik produksi atau tingkat teknologi yang digunakan dan tingkat efisiensi. Teknik produksi yang padat karya cenderung memperbesar nilai C, sedangkan teknik produksi yang padat modal. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. B. Angka elastisitas kesempatan kerja. Dalam persamaan di atas, angka ini menunjukkan berapa persen kesempatan kerja akan bertambah untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi. Delta L sama dengan delta L per L per delta G per G sama dengan delta L per L dikali G per delta G, di mana delta L sama dengan elastisitas kesempatan kerja. L adalah kesempatan kerja, delta L per L adalah presentasi perubahan kesempatan kerja, G adalah output, dan delta G per G adalah presentasi perubahan output. Tingkat efisiensi mempunyai dampak mendua terhadap kesempatan kerja. 1. Terutama dalam jangka pendek. Membaiknya efisiensi akan mengurangi kesempatan kerja sebab dengan membaiknya efisiensi untuk tingkat output yang sama, dibutuhkan tenaga kerja yang lebih sedikit. 2. Terutama dalam jangka panjang. Bila kemajuan teknologi tersebut meresap ke dalam diri manusia atau tenaga kerja yang meningkatkan mutu sumber daya manusia atau embodied teknologi. 3. Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Berikut di bawah ini persamaan fungsi produksi klasik sederhana. G sama dengan F dalam kurung K, L, di mana G adalah output, K adalah barang modal, dan L adalah tenaga kerja. Untuk analisis pertumbuhan ekonomi atau analisis makroekonomi, model klasik tersebut dapat dikembangkan secara lebih lanjut sehingga dapat menuliskan sebuah persamaan sebagai berikut. G sama dengan F dalam kurung K, L, T, U, M, W, I, di mana T adalah teknologi, U adalah uang, M adalah manajemen, W adalah kewirausahaan, I adalah informasi. Tenaga kerja. Mengapa tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat dominan di negara sedang berkembang atau NSB? Karena tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan ekonomi serta merupakan sasaran dari pembangunan itu sendiri yang berbentuk manusia yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi dengan hasil memproduksi yang dihasilkan oleh tenaga kerja bernilai ekonomis yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Faktor utamanya adalah jenis kelamin, tahun lahir, pendidikan, status, perkawinan, dan keberadaan anak kecil di rumah. Alasannya adalah 1. Tenaga kerja berperan dalam meningkatkan produktivitas atau produktivitas tenaga kerja sangat diperlukan dalam mendorong kemajuan ekonomi. Produktivitas tenaga kerja ditentukan oleh mutu-mutu sumber daya manusia yang dihasilkan dari pendidikan yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat. 2. Tenaga kerja merupakan sumber daya potensial yang dapat memajukan daerah. 3. Pembangunan bidang ketenaga kerjaan merupakan faktor kunci yang akan menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan nasional. Teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Inovasi teknologi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di antaranya adalah meningkatkan efisiensi, menciptakan peluang baru, mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, memudahkan distribusi barang, meningkatkan produktivitas dunia industri, memungkinkan produk barang dan jasa yang lebih banyak dan lebih baik. Peran inovasi teknologi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sangatlah penting dan dapat memberikan dampak yang signifikan. Inovasi teknologi terutama dalam hal promosi memainkan peran kunci dalam menciptakan peluang baru, meningkatkan efisiensi,
dan mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Sebagai hasil dari kemajuan teknologi, menjadi mungkin untuk menghasilkan lebih banyak output dengan sumber daya yang sama atau jumlah produk yang sama dengan sumber daya yang lebih sedikit. Kemajuan teknologi terjadi melalui penemuan dan inovasi. Proses pertumbuhan ekonomi melibatkan peningkatan produksi barang dan jasa. Uang memegang peranan dan fungsi sentral dalam perekonomian modern karena memiliki berbagai fungsi, di antaranya adalah 1. Sebagai alat tukar, 2. Sebagai alat satuan hitung, 3. Sebagai alat penyimpanan nilai, 4. Sebagai alat penunjuk harga, dan 5. Sebagai alat penghimpun kekayaan. Uang bagi perekonomian ibarat darah dalam tubuh manusia. Tidak mengherankan, makin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, makin besar output yang dihasilkannya. Namun, dengan jumlah uang yang sama, dapat dihasilkan output yang lebih besar jika penggunaannya efisien. Dapat disimpulkan bahwa uang akan sangat memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi selama penggunaannya sangat efisien. Tingkat efisiensi penggunaan uang juga sangat ditentukan oleh tingkat efisiensi sistem perbankan. Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola perekonomian modern, terutama bagi perekonomian yang sangat mengandalkan mekanisme pasar. Sistem manajemen yang baik terkadang jauh lebih berguna dibandingkan barang modal yang banyak, uang yang berlimpah, dan teknologi tinggi. Ada perekonomian tidak terlalu mengandalkan teknologi tinggi, namun berkat manajemen yang baik mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Contohnya, perekonomian Thailand. Negara Thailand perekonomiannya sangat memuaskan karena menerapkan sistem imbal jual. Oleh karena itu, negara Thailand mampu membeli pesawat buatan Indonesia, serta pada potensi pertanian dan pengembangan agrobisnis serta pariwisata. Manajemen dapat menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi karena dapat memastikan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal, serta manajemen yang efektif dapat memastikan pemanfaatan yang optimal dari sumber daya yang tersedia, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi. Kewirausahaan cukup didefinisikan sebagai kemampuan dan keberanian mengambil risiko guna memperoleh keuntungan. Keberanian itu bukan asal-asalan, melainkan para pengusaha mempunyai perkiraan yang matang bahwa input yang dikombinasikannya akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau menjadi barang dan jasa yang akan dibutuhkan masyarakat tersebut. Kemampuan mengombinasikan input ini dapat disebut sebagai kemampuan inovasi. Sejarah menunjukkan kemampuan inovasi tidak harus selalu dihubungkan dengan teknologi tinggi. Misalnya, minuman Coca-Cola yang dihasilkan oleh wiraswasta Amerika Serikat. 4. Teori-teori pertumbuhan ekonomi. A. Teori jumlah penduduk optimal. Teori ini sangat lama dikembangkan oleh kaum klasik. Teori klasik ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, dan Robert Malthus. Menurut teori ini, berlakunya TLDR menyebabkan tidak semua penduduk dapat dilibatkan dalam proses produksi. Jika dipaksakan, justru akan menurunkan tingkat output perekonomian. Menurut pendapat tokoh klasik diantaranya adalah 1. Adam Smith, perekonomian tumbuh dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pertambahan populasi penduduk akan berdampak pada pertumbuhan dan perekonomian. 2. David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. 3. Robert Malthus, pertumbuhan penduduk 2 kali lipat dibandingkan produksi pangan, sehingga akan terjadi krisis pangan atau kelangkaan. Pada kurva TP1 menunjukkan hubungan antara jumlah tenaga kerja dan tingkat output atau fungsi produksi. Kondisi optimal akan tercapai jika jumlah penduduk atau tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi adalah
LJ dengan jumlah output atau PDB adalah Q1 jika jumlah tenaga kerja ditambah menjadi 1,2, PDB justru berkurang menjadi Q2. Pada hal ini dapat disimpulkan bahwa cepat terjadinya TLDR yang bekerja pada peningkatan output dalam penambahan tenaga kerja. B. Teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini dikembangkan oleh Solow pada tahun 1956 dan merupakan penyempurnaan teori-teori klasik sebelumnya. Teori ini dipelopori oleh Harold Domar, Robert Solow, dan Schumpeter. Fokus pembahasan teori pertumbuhan neoklasik adalah akumulasi stok barang modal dan keterkaitannya dengan keputusan masyarakat untuk menabung atau melakukan investasi. Asumsi-asumsi penting dari model Solow antara lain adalah 1. Tingkat teknologi dianggap konstan atau tindakan dan kemajuan teknologi. 2. Tingkat depresiasi dianggap konstan. 3. Tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang modal. 4. Tidak ada sektor pemerintah. 5. Tingkat pertambahan penduduk atau tenaga kerja juga dianggap konstan. A. Harold Domar. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tingkat investasi suatu negara dan hubungannya positif jika investasi yang dimiliki teguh dalam perekonomiannya. B. Robert Solow. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu modal, penduduk, dan teknologi. Dan semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi tinggal modal dan output yang dihasilkan. C. Schumpeter. Pertumbuhan ekonomi ini ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan yang menjelaskan di mana pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dengan inovasi pengusaha atau entrepreneur di suatu negara. Selanjutnya, perhatikan kurva berikut ini. Berdasarkan kurva tersebut, maka jika Q adalah output atau PDB, K adalah barang modal, dan L adalah tenaga kerja, maka Y sama dengan F dalam kurung K, di mana Y adalah PDB per kapita atau Q per L, K adalah barang modal per kapita atau K per L. Fungsi tingkat investasi yang harus dilakukan agar perekonomian dapat mempertahankan tingkat output. Stok barang modal per kapita. 1. Mengganti barang modal yang sudah usang. Jika tingkat depresiasi konstan atau asumsi 2 adalah D per tahun, maka tingkat investasi untuk memenuhi fungsi ini adalah D dalam kurung K per L atau DK. 2. Menambah stok barang modal sebagai respon terhadap penambahan tenaga kerja. Jika penambahan tenaga kerja konstan atau asumsi 5 adalah N per tahun, maka tingkat investasi untuk memenuhi fungsi kedua adalah N dalam kurung K per L atau NK. Investasi total yang dibutuhkan agar perekonomian dapat mempertahankan tingkat produksi adalah N plus DK, yang digambarkan oleh garis lurus pada gambar di samping. Hubungan tingkat proporsional antara tingkat tabungan dengan produksi per kapita SY sama dengan SV dalam kurung K. Secara matematis, kondisi keseimbangan stabil dapat ditulis sebagai DK sama dengan DY min N plus DK, di mana DK sama dengan 0. C. Teori pertumbuhan endogenus. Teori ini dipelopori oleh Paul M. Romer pada tahun 1986 dan Robert Lucas pada tahun 1988. Ini merupakan pengembangan mutakhir teori pertumbuhan klasik neoklasik. Kelemahan model klasik maupun neoklasik terletak pada asumsi bahwa teknologi bersifat eksogenus.
Konsekuensi asumsi ini adalah terjadinya the law of diminishing return atau TDLR karena teknologi dianggap sebagai faktor produksi tetap atau fixed input. Konsekuensi lebih serius dari memperlakukan teknologi sebagai faktor eksogen dan konstan. Ciri-ciri dari pertumbuhan endogen yaitu 1. Teori ini berfokus pada pertumbuhan populasi, modal manusia, dan investasi dalam pengetahuan. 2. Teori ini menekankan bahwa penelitian dan pengembangan atau R&D dan inovasi teknologi adalah kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 3. Teori ini memprediksi peningkatan skala pengembalian dalam teknologi yang akan menghasilkan pertumbuhan berbasis pengetahuan jangka panjang. 4. Teori ini memungkinkan faktor kebijakan dan kelembagaan untuk membentuk pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan endogen adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi karena faktor-faktor internal, bukan eksternal. Teori ini berfokus pada peran modal manusia, inovasi, dan pengetahuan dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa peningkatan inovasi pengetahuan dan modal manusia akan meningkatkan produktivitas yang berdampak positif pada prospek ekonomi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.